Coba bayangin suasana arcade awal tahun 90-an. Lampu agak redup, suara koin jatuh ke mesin, tombol ditekan keras, dan di satu sudut ada mesin Neo Geo yang kelihatannya lebih mahal dari yang lain. Disitulah banyak orang pertama kali kenal sama satu nama yang sekarang menjadi legenda, yaitu Fatal Fury Kings of Fighter. Fatal Fury bukan cuma game fighting biasa. Ini adalah salah satu fondasi identitas SNK. Waktu Capcom lagi ngeroket lewat Street Fighter 2, SNK nggak cuma ikut arus. Mereka bikin sesuatu yang punya ciri khas sendiri. Sistem 2 garis pertarungan, karakter yang terasa jalanan, dan kota fiksi bernama Southtown yang terasa hidup. Dan dari situ semuanya dimulai. Kita kenal Terry Bogard, petarung dengan topi merah dan jaket tanpa lengan yang jadi ikon SNK sampai sekarang. Kita juga kenal Andy dan Joe. Tapi yang bikin cerita ini punya nyawa adalah satu nama, yaitu Geese Howard. Bukan sekedar bos akhir, tapi simbol kekuasaan, ambisi, dan sisi gelap Southtown. Sejak awal, Fatal Fury itu nggak cuma soal menang kalah di ring. Ada konflik keluarga, ada balas dendam, dan ada perebutan kekuasaan, dan ini terus berkembang dari seri ke seri, sampai akhirnya mencapai titik yang banyak orang anggap sebagai puncaknya, yaitu Garo Mark of the Wolves. Garo itu beda, lebih dewasa, lebih stylish, lebih matang, seolah SNK bilang ini karya terbaik kami. Dan jujur, banyak yang setuju. Dan di video ini, kita bakal bahas semuanya. Dari lahirnya Fatal Fury era arcade, evolusinya jadi saga Southtown, mahakarya Garo, tragedi pembatalan sequelnya, sampai kebangkitan modernnya. Kita nggak cuma nostalgia, kita bakal bedah juga dari sisi industri, desain gameplay, dan lore yang mungkin banyak orang lupa. Karena kalau ngomongin Fatal Fury, ini bukan cuma cerita tentang game fighting. Ini cerita tentang ambisi, kejatuhan, dan kebangkitan yang butuh waktu lebih dari 20 tahun. Dan semuanya dimulai dari Southtown. Awal 90-an itu masa yang gila buat game fighting. Arcade lagi rame-ramenya, dan semua orang ngomongin satu hal, pertarungan satu lawan satu yang bikin antre panjang. Di tengah ledakan itu, SNK nggak mau cuma jadi penonton. Mereka pengen punya identitas sendiri. Dan lahirlah Fatal Fury King of Fighter sebagai jawaban SNK. Bukan sekedar ikut-ikutan tren, tapi usaha buat bikin sesuatu yang berbeda. Mereka tahu kalau cuma meniru, mereka bakal cepet kalah. Jadi harus ada ciri khas. Ciri khas itu muncul lewat sistem 2 garis pertarungan. Pemain bisa pindah antara foreground dan background saat bertarung. Buat zamannya, ini terasa unik dan cukup berani. Gak banyak game fighting yang mikir sampai situ. Konsep ini bikin pertarungan terasa lebih dinamis. Walau secara teknis masih kaku dibanding standar sekarang, idenya visioner. NSK jelas pengen menunjukkan bahwa mereka punya arah sendiri. Mereka nggak mau jadi bayang-bayang siapapun. Lalu kita masuk ke karakter utamanya, Terry Bogard. Terry Bogard langsung jadi wajah dari franchise ini. Topi merah, jaket tanpa lengan, gaya santai tapi penuh tekad, desainnya sangat simpel tapi kuat. Terry bukan pahlawan sempurna, dia punya masa lalu, punya dendam, dan punya tujuan jelas. Ayahnya dibunuh oleh Geese Howard. Dari situ motivasi cerita langsung terasa personal. Andy Bogard dan Joe Higashi melengkapi trio awal. Andy lebih serius dan disiplin, sedangkan Joe lebih flamboyan dan percaya diri. 3 karakter ini punya kepribadian yang beda banget, dan itu bikin roster awal terasa hidup. Sekarang kita bahas antagonisnya, Geese Howard. Geese Howard bukan sekedar bos akhir yang muncul lalu hilang. Dia pemimpin kriminal Southtown, yang dingin, ambisius, dan penuh perhitungan. Karismanya kuat bahkan tanpa banyak dialog. Southtown sendiri bukan cuma background kosong. Kota ini punya identitas, punya suasana, dan jadi panggung konflik yang konsisten. Dari awal, SNK sudah membangun dunia, bukan cuma arena. Itu yang bikin Fatal Fury terasa beda. Secara gameplay, Fatal Fury pertama memang belum sempurna. Gerakannya kaku, balancing belum rapi, dan AI bisa brutal banget. Tapi fondasinya udah terlihat jelas. Ada potensi besar di dalamnya. SNK juga memanfaatkan hardware Neo Geo secara maksimal. Sprite karakternya besar dan detail untuk ukuran waktu itu. Visualnya punya kesan premium dibanding banyak mesin arcade lain.
Ini bagian dari strategi branding mereka. Yang sering dilupakan orang adalah keberanian SNK memasukkan unsur cerita. Waktu banyak game fighting cuma fokus ke kompetisi, Fatal Fury sudah mencoba membangun narasi berkelanjutan. Konflik keluarga, balas dendam, dan kekuasaan jadi benang merahnya. Geese sebagai simbol kapitalisme brutal juga menarik kalau dipikir-pikir. Dia penguasa kota, mengontrol turnamen dan bermain dari balik layar. Dia bukan monster atau iblis, dia manusia dengan ambisi ekstrim. Turnamen King of Fighter di game pertama jadi panggung balas dendam Terry. Tapi lebih dari itu cara Geese menunjukkan dominasinya. Semua orang bertarung di bawah aturan dia. Itu detail kecil yang bikin ceritanya terasa lebih dalam. Fatal Fury pertama mungkin gak sesempurna kompetitornya saat itu. Tapi ia punya karakter, dan itu lebih penting dalam jangka panjang. Banyak yang kuat secara teknis tapi kosong secara identitas. Fatal Fury sebaliknya. SNK jelas sadar mereka sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Dari respon pemain dan popularitas karakter, mereka tahu franchise ini punya masa depan. Terry mulai muncul di promosi, poster, dan merchandise. Dan itu tanda awal ikon sedang akhir. Yang menariknya, rivalitas SNK dan Capcom justru bikin industri makin sehat. Mereka saling dorong untuk inovasi. Fatal Fury bukan produk ketakutan, tapi produk ambisi, dan ambisi itu terasa di setiap aspeknya. Walau seri pertama belum jadi masterpiece, fondasinya udah kuat banget. Dunianya udah ada, karakternya sudah punya konflik, dan sistemnya udah terarah. Dan dari sinilah saga Showdown dimulai. Dari satu game arcade yang mungkin terlihat sederhana, tapi di baliknya ada rencana besar. Dan percaya atau enggak, ini baru langkah pertama. SNK belum menunjukkan bentuk terbaiknya, itu baru akan terlihat di evolusi berikutnya. Setelah game pertama sukses bikin nama SNK terdengar di mana-mana, mereka nggak buang waktu lama. Setahun kemudian lahirlah Fatal Fury 2 sebagai bukti kalau ini bukan proyek coba-coba. SNK tahu mereka harus berkembang, bukan cuma ulang formula lama. Dan disinilah peningkatan besar mulai terasa. Fatal Fury 2 langsung kelihatan lebih rapi, animasinya lebih halus, kontrol lebih responsif, dan roster jauh lebih luas. Karakter baru datang dari berbagai negara. Rasanya dunia Showdown jadi lebih global. Roster yang makin banyak bikin variasi gaya bertarung juga makin kaya. Ada Muay Thai, ada Taekwondo, ada juga karakter eksentrik dengan gaya yang unik. SNK mulai berani eksplorasi desain yang lebih berwarna. Ini penting buat identitas jangka panjang. Salah satu perubahan paling penting adalah sistem Desperation Move, serangan spesial yang cuma bisa dipakai saat darah sekarat, dan ini bikin pertandingan makin tegang. Pemain jadi punya harapan walau hampir kalah. Konsep ini nantinya jadi fondasi sistem metal modern. Lalu hadir Fatal Fury Special yang bisa dibilang versi penyempurnaannya. Hampir semua karakter kembali, termasuk Geese, dan ini bikin hype besar waktu itu. Fans akhirnya bisa pakai bos utama. Fatal Fury Special terasa seperti definitif era awal. Balance yang diperbaiki, animasi makin mantap, dan gameplay makin tajam. Banyak yang menganggap ini salah satu seri terbaik di fase awal. SNK benar-benar mulai menemukan ritmenya. Dari sisi cerita, konflik keluarga Bogart tetap jadi inti. Tapi sekarang dunia di sekitarnya makin terasa hidup. Showdown bukan cuma kota mafia, tapi panggung banyak petarung dengan tujuan masing-masing. Ada ambisi, ada kebanggaan, dan ada rivalitas. Geese Howard makin dipertegas sebagai penguasa bayangan. Dia bukan sekedar petarung kuat, dia adalah manipulator, pengendali sistem, dan simbol kekuatan absolut. Dan itu bikin konflik terasa berat. Dari sisi teknis, Neo Geo makin dimaksimalkan. Sprite besar, warna tajam, dan musik khas SNK jadi daya tarik utama. Mesin ini memang mahal, tapi kualitasnya nggak main-main. Fatal Fury jadi salah satu wajah utamanya. Kompetisi dengan franchise lain juga makin panas, tapi SNK nggak lagi terlihat sebagai penantang kecil. Mereka sudah punya tempat sendiri di pasar arcade. Fatal Fury punya identitas yang jelas. Perubahan kecil tapi penting juga terlihat di tempo permainan. Fatal Fury terasa sedikit lebih lambat dan berat dibanding kompetitornya. Tapi justru itu jadi ciri khasnya, pertarungannya terasa lebih keras. Semakin banyak seri yang keluar, semakin terasa kalau ini bukan cerita satu game. Ini saga yang dibangun bertahap. Dari balas dendam pribadi, berkembang jadi konflik kekuasaan besar.
Southtown jadi simbol dunia yang kejam tapi realistis. Di titik ini, SNK sudah membuktikan mereka bukan sekedar ikut tren. Mereka sudah punya sistem unik, karakter yang kuat, dan dunia yang konsisten. Tapi, seperti semua cerita besar, akan ada titik klimaks. GIS belum benar-benar selesai. Konflik belum mencapai puncaknya dan SNK masih punya satu fase lain sebelum masuk era paling matang. Karena setelah ini, kita akan masuk ke masa yang lebih serius. Taruhannya makin besar dan nama GIS Howard akan kembali jadi pusat segalanya. Masuk ke pertengahan era 90-an, SNK mulai sadar kalau mereka harus naik level lagi. Industri fighting game makin kompetitif, dan standar pemain makin tinggi. Mereka nggak bisa cuma tambah karakter lalu selesai. Maka lahirlah Realbout Fatal Fury sebagai bentuk evolusi yang serius. Realbout bukan cuma sekedar sequel biasa. Ini seperti versi dewasa dari Fatal Fury yang kita kenal sebelumnya. Visualnya lebih gelap, animasinya lebih detail, dan gameplaynya lebih refined. Dari sini terasa SNK benar-benar matang. Sistem 2 garis masih ada, tapi sekarang terasa lebih natural. Perpindahan plan gak sekaku dulu. Pertarungan jadi lebih strategis dan tidak sekedar spam jurus. Ada kedalaman yang mulai terasa jelas. Salah satu perubahan besar adalah sistem ring out yang diperluas. Pemain bisa menghancurkan bagian arena dan menjatuhkan lawan keluar. Itu bikin match terasa lebih brutal. Arena bukan lagi cuma sekedar latar belakang. Tone cerita juga berubah. Realbout terasa lebih serius dibanding seri awal. Konflik Terry dan GIS mencapai titik yang lebih intens. Rasanya ini bukan lagi sekedar turnamen. GIS Howard kembali sebagai pusat konflik. Tapi sekarang dia lebih berbahaya dari sebelumnya. Bukan cuma kuat, tapi juga penuh dendam dan manipulasi. Southtown masih berada di bawah bayangannya. Dan disinilah momen yang jadi salah satu paling ikonik di franchise ini. Pertarungan terakhir antara Terry dan GIS terasa final. Ada emosi, ada sejarah panjang di baliknya, dan hasilnya mengguncang banyak fans. GIS akhirnya jatuh dari gedungnya sendiri. Adegan itu jadi simbol berakhirnya satu era. Banyak yang mengira ini benar-benar akhir bagi sang mafia legendaris. Tapi dalam dunia fighting game, kematian jarang sesederhana itu. Lalu hadir Realbout Fatal Fury 2 sebagai penyempurna fase ini. Dengan gameplay yang makin halus, animasi makin detail, dan roster makin stabil. Ini seperti versi paling matang dari formula klasik. Di game ini, SNK benar-benar fokus pada balancing. Sistem terasa lebih teknis dan kompetitif. Ini bukan lagi cuma game arcade kasual, komunitas kompetitif mulai terbentuk. Namun di balik kesuksesannya ini, industri mulai berubah. 3D fighting game mulai naik daun, arcade mulai kehilangan sedikit pamornya. SNK harus memikirkan langkah berikutnya. Dan langkah berikutnya ternyata bukan sekedar sequel biasa. Mereka memilih lompatan waktu, mereka memilih generasi baru, dan mereka memilih pendekatan yang jauh lebih berani. Keputusan itu melahirkan sesuatu yang sampai sekarang dianggap mahakarya. Sebuah game yang terasa seperti surat cinta terakhir Neo Geo. Dan namanya adalah Garou: Mark of the Wolves. Di titik inilah cerita berubah drastis. GIS mungkin sudah jatuh, tapi warisannya belum selesai. Dan generasi baru akan membawa konflik ke arah yang lebih kompleks. Tahun 1999, SNK melakukan sesuatu yang cukup berani. Mereka tidak sekadar membuat Fatal Fury baru, tapi melakukan time skip 10 tahun. Dunia berubah, karakter berubah, dan fokus cerita pun ikut tergeser. Lahirnya Garou: Mark of the Wolves jadi titik paling radikal dalam sejarah franchise ini. Garou bukan cuma upgrade grafis, ini adalah redefinisi total identitas Fatal Fury. Banyak karakter lama menghilang, diganti wajah-wajah baru yang lebih muda. Rasanya seperti SNK sengaja bilang, era lama udah selesai. Pusat cerita sekarang ada pada Rock Howard, anak dari GIS Howard yang dibesarkan oleh Terry Bogard. Premis ini aja udah penuh konflik emosional. Anak musuh dibesarkan oleh rival ayahnya sendiri. Rock bukan cuma karakter ceria seperti Terry muda dulu. Dia lebih tenang, lebih introspektif, dan penuh tanda tanya soal identitasnya. Dia tumbuh dalam bayang-bayang dua sosok besar, dan itu bikin ceritanya lebih dalam. Secara visual, Garou adalah salah satu game 2D yang paling indah di era Neo Geo. Sprite-nya detail banget, animasinya halus, dan efeknya bersih.
Bahkan sampai sekarang, banyak orang masih mengagumi tampilannya. Gameplaynya juga naik level drastis. Sistem TOP atau Tactical Offense Position memberi pemain pilihan strategi baru. Pemain bisa menentukan zona kekuatan di bar HP mereka. Selain itu, ada juga sistem Just Defense. Kalau timing blok kalian tepat, pemain bisa mendapat keuntungan. Mekanik ini bikin pertarungan terasa teknikal tapi tetap fair. Skill kalian benar-benar diuji di sini. Roster baru seperti Janet, Gato, dan Hotaru memberi warna segar. Mereka bukan sekedar pengganti karakter lama, mereka juga punya latar belakang dan konflik masing-masing. Dunia Garo terasa lebih kompleks. Lalu ada sosok antagonis utama, yaitu Kain Heinlein. Dia bukan cuma villain kasar seperti Geese, dia elegan, tenang, dan manipulatif. Ancaman yang dia bawa terasa lebih intelektual. Kain punya hubungan dengan keluarga Rock lewat ibunya, Mary Heinlein. Konflik ini bukan lagi sekedar balas dendam jalanan. Ini sudah masuk ranah keluarga elit dan warisan kekuasaan internasional. Skala ceritanya membesar. South Town di Garo juga terasa berbeda, lebih modern, lebih bersih, tapi tetap menyimpan sisi gelap. Seolah kota ini berkembang tapi belum benar-benar sembuh dari masa lalunya. Atmosfernya lebih dewasa. Terry di sini bukan lagi tokoh utama. Dia adalah mentor, bukan pusat konflik. Itu keputusan yang berani dari SNK. Mereka rela menurunkan ikon demi memberi ruang generasi baru. Ending Garo juga penuh misteri. Rock mulai mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Apakah dia akan mengikuti jalan ayahnya atau tetap di sisi Terry? Pertanyaan ini dibiarkan menggantung. Dari sisi kompetitif, banyak yang menganggap Garo sebagai salah satu fighting game 2D terbaik sepanjang masa. Balancing solid, sistem dalam, dan visualnya memukau. Ini bukan cuma bagus untuk masanya. Ironisnya, semua ini datang di saat yang kurang tepat. Industri mulai condong ke 3D. Arcade mulai pelan-pelan menurun, dan SNK sendiri mulai mengalami tekanan finansial. Garo terasa seperti karya yang terlalu bagus untuk situasinya. Seperti film masterpiece yang dirilis pada saat studio sedang goyah. Kualitasnya tinggi, tapi momentum industrinya berubah. Ini jadi paradoks. Padahal dari endingnya jelas sekali akan ada rencana lanjutan. Konflik Rock dan Kain belum selesai. Dunia baru saja diperkenalkan, semuanya terasa seperti prolog menuju bab besar berikutnya. Dan memang benar, SNK sebenarnya sudah mulai mengerjakan kelanjutannya. Konsep art sudah dibuat, desain karakter baru dikembangkan, Garo 2 hampir jadi kenyataan. Tapi, sejarah punya rencana lain. Tahun 2001 datang seperti badai, dan disitulah tragedi terbesar Fatal Fury dimulai. Masuk ke tahun 2000, banyak fans yakin dengan kelanjutan Garo tinggal menunggu waktu. Endingnya jelas menggantung, dan konflik Rock belum selesai. SNK juga terlihat masih percaya diri dengan arah baru ini. Semua tanda mengarah pada satu hal, sequel sedang dipersiapkan. Secara internal, proyek lanjutan Garo memang sudah mulai dikembangkan. Konsep art karakter baru dibuat, sistem gameplay dirancang, dan arah cerita mulai dibentuk. Beberapa bocoran bahkan menunjukkan desain yang jauh lebih matang. Ini bukan sekedar wacana, tapi kondisi SNK saat itu mulai goyah. Industri arcade sedang turun drastis. Peralihan ke konsol rumah dan game 3D membuat pasar berubah cepat. SNK yang terlalu bergantung pada arcade mulai kesulitan. Masalah finansial makin terasa berat. Biaya produksi tinggi, penjualan tidak sekuat era awal 90-an, dan tekanan kompetitor semakin berat. Di titik ini, SNK bukan cuma berjuang bikin game bagus. Mereka berjuang bertahan hidup. Tahun 2001 jadi titik runtuhnya semuanya. SNK resmi bangkrut. Proyek-proyek yang sedang berjalan terhenti mendadak. Di antara proyek itu ada Garo 2 yang langsung masuk jadi daftar korban. Konsep art yang kemudian bocor memperlihatkan gambaran besar yang hilang. Rock Howard digambarkan lebih dewasa dan lebih matang. Auranya lebih gelap, lebih dekat ke warisan ayahnya. Dan itu bikin fans bertanya-tanya arah ceritanya bakal sejauh apa. Billy Kane juga direncanakan tampil dengan desain baru, lebih tua, lebih berpengalaman, dan terlihat seperti mentor kriminal generasi berikutnya. Karakter lama nggak dihapus, tapi berevolusi. Itu menunjukkan SNK punya visi jangka panjang. Beberapa karakter baru juga dirancang,
termasuk sosok bos misterius yang belum pernah diperkenalkan ke publik. Konsepnya terlihat seperti elit kriminal dengan koneksi global. Dari sisi gameplay, kabarnya sistem TOP akan dikembangkan lebih jauh. Ada rencana memperluas mekanik strategi tanpa menghilangkan inti teknikalnya. Garo 2 diproyeksikan jadi evolusi alami, bukan revolusi total. Yang bikin pahit, semua itu masuk tahap perencanaan yang serius. Ini bukan cuma sekedar ide di atas kertas kosong. Tim kreatif sudah membayangkan masa depan Southtown, tapi semuanya berhenti mendadak. Bagi fans, ini terasa seperti cerita yang dipotong di tengah kalimat. Rock belum menentukan jalannya, Kain belum benar-benar terselesaikan, dunia baru saja diperluas lalu tiba-tiba gelap. Banyak orang mungkin gak sadar betapa besar dampaknya kebangkrutan SNK saat itu. Ini bukan cuma soal satu game batal, ini soal ekosistem kreatif yang runtuh. Banyak developer yang harus pindah atau kehilangan pekerjaan. Fatal Fury sebagai seri utama langsung masuk masa vakum yang panjang. Karakternya hidup, tapi bukan di rumahnya sendiri. Mereka akan muncul di seri lain, tapi cerita utamanya terhenti. Ironisnya, Garo justru makin dihargai setelah itu, karena orang sadar itu adalah karya terakhir sebelum semuanya runtuh. Ia berubah dari game bagus jadi simbol era yang hilang. Selama lebih dari 2 dekade, fans cuma bisa membayangkan seperti apa Rock dewasa sepenuhnya, seperti apa Southtown tanpa bayang-bayang masa lalu. Semua itu jadi misteri. Di forum dan komunitas, konsep art Garo 2 sering dibahas ulang. Analisis teori bermunculan, spekulasi jadi bahan bakar nostalgia. Ini menunjukkan betapa kuatnya dampak cerita yang gak selesai. Namun sejarah gak berhenti total. SNK memang bangkrut, tapi namanya tidak benar-benar hilang. Perusahaan direstrukturisasi dan perlahan bangkit kembali, hanya saja fokusnya berubah. Alih-alih menghidupkan Fatal Fury, mereka lebih menaruh perhatian pada franchise lain. Dan disitulah muncul pertanyaan besar. Apakah Fatal Fury dikalahkan oleh warisannya sendiri? Karena sementara seri utamanya mati suri, satu franchise lain justru berkembang pesat. Dan franchise itu lahir dari dunia yang sama. Namanya adalah The King of Fighters 94. Di titik ini, kita mulai melihat pergeseran identitas SNK. Fatal Fury nggak hilang, tapi posisinya berubah. Dan itu membuka bab baru yang tak kalah menarik untuk dibahas. Sebelum Garo dan sebelum tragedi 2001, sebenarnya sudah ada satu proyek yang pelan-pelan menggeser posisi Fatal Fury. Tahun 1994, SNK merilis The King of Fighters 94. Awalnya ini cuma eksperimen crossover, tapi dampaknya luar biasa. KOF menggabungkan karakter dari berbagai seri SNK. Tim Fatal Fury hadir lengkap di sana. Terry, Andy, dan Joe jadi wajah utama tim awal. Secara nggak langsung, Fatal Fury jadi fondasi KOF. Yang bikin KOF cepat populer adalah sistem tim 3 lawan 3. Ini terasa segar dibanding format 1 lawan 1 klasik. Pertarungan jadi lebih cepat dan variatif. Pelan-pelan spotlight mulai bergeser. KOF rilis hampir tiap tahun dengan roster yang makin besar. Sementara Fatal Fury tidak seproduktif itu. Secara bisnis, KOF jadi mesin utama SNK. Dan ini menciptakan situasi yang unik. Karakter Fatal Fury tetap populer, tapi bukan lewat seri utamanya. Mereka hidup dan berkembang di KOF. Bahkan bagi banyak generasi baru, Terry lebih dikenal sebagai karakter KOF. Di satu sisi, ini menyelamatkan karakter-karakternya. Mereka tidak benar-benar hilang. Tapi di sisi lain, identitas asli Fatal Fury makin kabur. Saga Southtown seperti tertutup oleh turnamen global KOF. SNK sendiri sepertinya sadar akan pergeseran ini. Fokus marketing dan pengembangan lebih condong ke KOF. Fatal Fury jadi seperti saudara tua yang dihormati tapi jarang diajak bicara. Perannya penting tapi tidak lagi utama. Yang menariknya, banyak mekanik KOF terinspirasi dari eksperimen di Fatal Fury. Inspiration Move, karakter dengan latar belakang kuat dan rivalitas personal semuanya berakar di sana. Tapi secara narasi, dua dunia ini berjalan berbeda. KOF punya timeline sendiri yang kadang tidak sinkron dengan cerita Southtown. Ini bikin Fatal Fury seperti kehilangan kesinambungan. Fans harus memisahkan dua realitas. Selama era 2000-an, Terry dan kawan-kawan lebih sering muncul sebagai tamu. Mereka hadir di crossover,
di spin-off dan di KOF versi terbaru. Tapi cerita Rock dan Kain tetap membeku, dan itu jadi luka kecil yang terus terasa. Dari sudut pandang industri, langkah SNK bisa dimengerti. Mereka harus bertahan, fokus pada franchise yang lebih stabil dan aman. Tapi dari sudut pandang cerita, ini seperti kehilangan arah. Yang menariknya, komunitas justru makin menghargai Garo selama masa vakum ini. Turnamen retro mulai memasukkan Garo sebagai side event. Banyak pemain muda menemukan game itu lewat emulasi dan port modern. Reputasinya tumbuh secara organik. Ini bukti bahwa kualitas tidak pernah benar-benar hilang. Walau tidak ada sequel, Garo tetap relevan. Sistemnya masih kompetitif bahkan dibanding game modern. Itu adalah pencapaian besar untuk game 1999. Sementara itu, SNK perlahan bangkit kembali sebagai perusahaan. Kepemilikan berubah, strategi berubah, dan fokus global mulai dibangun. Mereka tidak lagi hanya bergantung pada arcade. Dunia sudah berbeda. Pertanyaannya kemudian sederhana tapi berat. Apakah Fatal Fury akan dibiarkan jadi sejarah saja? Atau ada kemungkinan suatu hari cerita Rock dilanjutkan? Selama bertahun-tahun, jawabannya terasa tidak pasti. Fans sering menganggap Fatal Fury seperti legenda yang belum selesai. Ceritanya kuat tapi berhenti di tengah jalan. Itu yang bikin franchise ini punya aura berbeda dibanding seri lain. Namun sejarah kadang suka memberi kejutan. Setelah lebih dari 2 dekade tanpa seri utama, sesuatu mulai bergerak. Sebuah pengumuman muncul yang membuat komunitas fighting game heboh. Dan nama yang muncul bukan Garo 2, tapi sesuatu yang terasa seperti jawaban atas semua penantian itu. Fatal Fury, City of the Wolves. Waktu SNK pertama kali ngumumin Fatal Fury City of the Wolves, reaksi komunitas campur aduk antara kaget dan gak percaya. Banyak yang udah terlalu lama nunggu sampai hampir pasrah. Nama Fatal Fury disebut lagi sebagai seri utama, bukan sekedar cameo. Itu adalah momen yang cukup emosional buat fans lama. Yang bikin makin menarik, ini bukan debut total. Ini jelas lanjutan dari garis waktu Garo. Artinya, kisah Rock Howard akhirnya bergerak kembali. Dari sisi visual, City of the Wolves langsung kelihatan beda. Stylenya pakai pendekatan cel shade modern yang tetap mempertahankan nuansa 2D klasik. Bukan realistis, tapi tetap tajam dan stylish. Rasanya seperti jembatan antara masa lalu dan masa kini. Desain karakternya juga menunjukkan evolusi. Rock tampil lebih matang, lebih percaya diri, tapi tetap membawa konflik internalnya. Terry juga kembali, tapi jelas bukan lagi sebagai pusat cerita. Fokusnya tetap di generasi baru. SNK memperkenalkan sistem baru bernama Rev. Mekanik ini jadi inti gameplay modernnya. Konsepnya memberi kebebasan ofensif yang lebih besar, tapi dengan risiko tertentu. Jadi tetap ada unsur strategi dan manajemen sumber daya. Kalau kita lihat lebih dalam, Rev ini seperti evolusi alami dari eksperimen lama. Dari Desperation Move ke TOP, lalu sekarang ke sistem yang lebih fleksibel. Terasa banget kalau SNK nggak lupa akar desain mereka. Mereka cuma menyesuaikan dengan standar modern. Yang menariknya, City of the Wolves tidak mencoba jadi terlalu rumit. Banyak fighting game modern cenderung kompleks banget. Tapi di sini, SNK terlihat mencoba seimbang antara aksesibilitas dan kedalaman. Itu adalah keputusan yang cukup cerdas. Dari sisi narasi, pertanyaan terbesar tetap sama. Kemana arah Rock? Apakah dia akan tetap di jalan Terry atau pelan-pelan menerima warisan Geese? Tema identitas masih jadi inti cerita. Kehadiran karakter lama dan baru juga terasa seimbang. Tidak semua wajah klasik kembali, tapi cukup untuk menjaga kondisi emosional. Southtown tetap jadi panggung utama. Kota ini seperti karakter itu sendiri. Yang bikin City of the Wolves terasa spesial adalah konteks historinya. Ini bukan cuma sequel biasa. Ini adalah penebusan atas Garo 2 yang batal. Ini seperti SNK bilang kami belum selesai. Secara industri, City of the Wolves juga jadi simbol kebangkitan SNK secara global. Perusahaan yang dulu bangkrut kini berdiri lagi dengan IP klasiknya. Ini bukan cuma soal satu game, ini soal reputasi. Kalau kita lihat perjalanan dari 1991 sampai sekarang, rasanya seperti lingkaran penuh. Dari lahir di arcade, jatuh di 2001, lalu bangkit di era modern. Fatal Fury seperti menolak untuk mati. Tentu masih ada pertanyaan, apakah game ini bisa sukses besar secara komersial?
Apakah ceritanya benar-benar memuaskan penantian panjang? Semua itu harus dibuktikan lewat waktu. Tapi langkah awalnya udah kuat. Yang jelas, City of the Wolves memberi closure yang dulu tidak pernah ada. Ia membuka kembali pintu yang sudah tertutup sejak tragedi SNK. Dan itu aja udah cukup berarti bagi banyak fans. Southtown kini bukan lagi kota masa lalu. Ia kembali jadi arena konflik generasi baru. Dan Rock akhirnya punya kesempatan menentukan jalannya sendiri. Itu adalah inti dari kebangkitan ini. Kalau Garo dulu adalah Swan Song Neo Geo, City of the Wolves adalah surat balasan setelah 20 tahun diam. Sebuah jawaban atas pertanyaan yang terlalu lama menggantung. Dan dari sinilah kita bisa melihat gambaran besar. Fatal Fury bukan cuma seri lama yang nostalgia. Ia adalah bagian penting dari sejarah fighting game. Warisannya jauh lebih dalam dari yang kelihatannya. Fatal Fury itu seperti roller coaster panjang. Ia lahir di era arcade yang brutal dan kompetitif. Ia tumbuh lewat rivalitas dan eksperimen berani, lalu ia jatuh tepat saat mencapai puncaknya. Lewat Fatal Fury King of Fighter, SNK membuktikan mereka punya identitas sendiri. Sistem dua plan mungkin gak sempurna, tapi berani. Karakter-karakternya punya kepribadian kuat, dan Southtown langsung terasa hidup. Lalu di era Garo Mark of the Wolves, semuanya mencapai titik yang paling matang. Visual indah, sistem dalam, dan cerita generasi baru. Banyak orang menyebutnya salah satu game fighting 2D terbaik sepanjang masa. Tapi justru di seri itu ini berhenti. Tragedi pembatalan Garo 2 jadi luka lama yang gak sembuh. Bukan cuma soal game batal, tapi soal cerita yang menggantung. Rock Howard jadi simbol potensi yang tertunda. Fans menunggu tanpa kepastian. Selama 2 dekade, karakter Fatal Fury hidup lewat seri lain. Terry tetap jadi ikon, tapi rumah aslinya kosong. Saga Southtown seperti ditinggalkan waktu. Namun kualitas Garo membuatnya tidak pernah dilupakan. Lalu datang Fatal Fury City of the Wolves sebagai jawaban panjang. Bukan cuma nostalgia kosong, tapi kelanjutan nyata. Sebuah usaha yang menyambung cerita yang terputus. Ini bukan cuma sequel, tapi penebusan sejarah. Dari sisi desain, Fatal Fury ikut membentuk banyak standar modern. Konsep Desperation Move, mekanik comeback, dan fokus pada karakter kuat jadi inspirasi banyak game lain. Warisannya mungkin tidak selalu terlihat langsung, tapi pengaruhnya terasa. Yang bikin franchise ini spesial bukan cuma gameplaynya, tapi konsistensi dunianya. Southtown bukan cuma sekedar arena, tapi panggung milik generasi konflik. Dari Geese ke Rock, dari balas dendam ke pencarian identitas. Pada akhirnya, Fatal Fury adalah cerita tentang siklus, tentang ambisi, kejatuhan, dan kesempatan kedua. Tidak semua franchise dapat kesempatan bangkit setelah 20 tahun, tapi yang ini berhasil kembali. Dan mungkin itu yang paling penting, bukan soal siapa yang paling populer atau paling laris, tapi soal cerita yang akhirnya diberi ruang untuk selesai. Southtown hidup lagi, dan kali ini semoga tidak terhenti di tengah jalan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa dukung terus. Like kalau kamu suka, share ke teman yang juga fans fighting game, dan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya.